Kepala sekolah Al-Inayah yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sekolah Al-Inayah ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu gembira, bahagia. Baik, ini judulnya menghafal Quran. Ada negara-negara itu yang anak kecil hafal Quran itu biasa. Misalnya di Maroko, negara Maroko, negara Tunis, itu anak kecil-kecil hafal Quran 30 juz itu biasa. Artinya sudah membudaya. Nah, kalau di kita hafal Quran itu masih terlihat mewah dan berat juga, sehingga tidak sedikit orang tua itu yang menganggap sak norek anakku, sewaye dulin, sak norek anakku, dan dikongkong ngapal Quran terus. Karena memang masih belum membudaya, maka kelihatannya berat. Belum lagi ketika kita dikasih informasi yang salah tentang Al-Quran. Kalau dengan browsing itu pengaruh menghafal Quran terhadap otak anak itu luar biasa. Mulai dari peneliti barat, timur, tengah, itu semuanya sepakat bahwa Quran itu punya efek yang luar biasa terhadap otak, apalagi otak anak-anak. Bahkan kepada orang yang tidak pernah mendengar Quran, kemudian dibacakan Quran, eksperimen itu dilakukan, itu pengaruh langsung terhadap fisiologi orangnya itu. Oke. Ya, alhamdulillah ini bisa live streaming sekarang. Bisa live streaming kita, nggih. Baik ya. Jadi untuk orang tua yang mungkin jauh di sana, tidak bisa hadir di sini, mudah-mudahan bisa ikut lewat live streaming. Jadi menghafal Quran itu sebenarnya biasa aja, biasa mawon, tapi memang istimewa. Misalnya gini, di otak kita nih, itu kan ada dua belahan, otak kanan, otak kiri. Otak kiri itu bahasa. Salah satunya perannya itu otak kiri itu bahasa, yang otak kanan itu musik, ya, lagu. Nah, Al-Quran itu mengandung dua-duanya, ada bahasanya, ada musiknya. Musiknya di mana, Pak? Musiknya di Al-Quran itu kan wonten dengung, ada panjang, ada pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sudah ada iramanya, ada irama di situ, sehingga kedua belah otak ini terangsang. Jadi kalau orang yang biasa baca Quran, anak yang biasa menghafal Quran, itu kedua belahan otaknya itu terangsang dan pasti cerdas. Jadi kalau di kitab taklim ini itu ada keterangan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan otak anak itu baca Quran. Jadi baca Quran itu di kita ini, di Al-Inayah ini bukan beban, tapi pemicu supaya anak-anak kita ini kelak lahir dan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Bayangan kula nggih Bapak Ibu nggih, dukun jenengan sami napa mboten? Arek-arek lulusan ngriki niki mudah-mudahan kelak bisa tembus di Harvard University di Amerika, bisa tembus di Oxford di Inggris. Itu harapan saya, Bu. Anak-anak yang sejak kecil sudah diinstal Al-Quran, sudah menyatu dengan darahnya, menyatu dengan dagingnya, kelak mereka akan mewarnai peradaban dunia. Makanya kita tidak model-model gitu pelajarannya itu, menulis.
Itu benar, insya Allah ya, anak-anak ini lulus dari sini sudah bisa menulis Pak, sudah bisa menuangkan idenya. Tapi ide itu ndak liar ngoten lagi. Ide itu ono sing ngontrol apa? Qur'ane. Ngoten nggih. Itu harapan kita gitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini pengalaman nggih. Anak saya dua itu yang umur 10 tahun itu alhamdulillah sudah 7 juz. Jadi dari belakang nih 230 sampai juz 24 itu alhamdulillah sudah komplit, dan itu kita lakukan dengan lek kula ngarani niku kaya wong main layang-layang lah. Cuman kita punya target sehingga kita hitung Bu. Saya menghitung itu 3 bulan itu bisa 1 juz. Setiap hari itu 5 baris. Jadi 3 bulan selesai 1 juz. Jadi 1 tahun itu bisa 4 juz sebenarnya. Itu metode santai nih Bu. Menghafal ndak ngoyo-ngoyo nemen, santai mawon. Ya jenenge arek kadang kesel kan ngoten iki. Ya lek kesel ya kesel, aja diseneni. Aja diseneni, biarin aja. Capek Bu, iya capek. Ya orang tua, oh ya nak, oke capek istirahat dulu ngoten nggih. Nah, anak itu ketika sudah selesai 1 juz, kalau biasanya ketika selesai 1 juz itu anak-anak minta rekreasi gitu. Jadi orang tua iya monggo jalan-jalan ke mall boleh. Masa mergo ngapal Al-Qur'an nggak boleh jalan-jalan ke mall? Boleh, nggak apa-apa. Lah iso nggawa sing larang niku. Mall nopo niku? Galaxy Mall niku. Ya gak apa-apa rono nak, tapi aja tuku apa-apa ya. Lah kaos kutang niku ngono iso 200.000 300.000. Ndak apa-apa, itu namanya menstimulasi jadi orang kaya dan ngoten nggih. Itu dicak teng grito. Masa pokok ta itu. Ngoten nggih. Itu keseimbangan namanya nggih. Jadi satu sisi anak itu diajari kita disiplin ya, menghafal sampai selesai 1 juz kan. Bahkan pernah niku bareng, karena bareng nggih, anak kula niku kembar 2. Jadi selesainya itu mesti bareng. Jadi hadiahnya ya bareng Bu. Pernah itu hafal berapa? 5 juz minta sepeda. Ya sudah, sepeda 5 juz 5 juta Bu. Hadiahnya. Tidak apa-apa gitu. 2 satu mau tak beliin 1 sebenarnya, cuman satunya kan minta juga. Nah ini menurut saya gini, yang perlu kita tanamkan. Jadi ngeten nggih, anak niku umur 0 sampai umur 12 itu alamnya namanya alam alfa. Alam alfa niku alam imajinasi, arek cilik niku. Jadi kalau panjenengan titik-titik butuh paham. Arek cilik alam imajinasi ini kenapa? Apa ae sing dicekel arek cilik iku iso dadi dulinan. Nggih, nyekel bantal misalnya nggih. Iki iso dadi pesawat-pesawatan. Nyekel sapu. Iso dadi sembarang kali. Kenapa? Karena alamnya memang alam alfa dia, alam imajinasi anak kecil itu. Sehingga tidak bisa kita ngomong sekali langsung dipaham, itu tidak bisa. Tidak bisa, harus terus katanya. Dan orang tua benar Pak Arif tadi harus mengeluarkan otoritasnya nih. Maksudnya ngeten, misalnya ono arek gak sholat, lek kula ngarani jelas yang salah wong tuane, dudu arek. Ono arek wedok gak jilbaban, yang salah wong tuane. Lek kula ngoten nggih. Niki cilik, arek cilik lho, arek cilik. Nek gede gak ono urusan gitu. Yang kita bicarakan anak kecil. Jadi anak kecil itu alamnya alam alfa, alam imajinasi, sehingga yang perlu kita tanamkan itu adalah kesan ke mereka. Misalnya ngapal Al-Qur'an, jangan sampai anak itu mempunyai kesan abot yo ngapal Al-Qur'an, gak enak yo ngapal Al-Qur'an. Arek apal Qur'an terus dikasih hadiah, ini kan seneng arek. Dia akan punya pikiran enak ya ternyata ngapal Al-Qur'an, kayak hadiah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Jadi ngoten nggih. Jadi ini sejak kecil Bu, saya prosesnya sejak kecil. Makanya Pak Arif ini sering, Pak gimana ini katanya, kalau kita cuma bekerja sendiri agak susah kayaknya mencapai target. Kalau maringi target ke Pak Arif ini, Pak Arif pokoknya kelas 1 ini 1 juz Pak Arif, kelas 3 sudah harus selesai targetnya 3 juz. Kalau ngoten, soalnya kan kalau yayasan gitu. Dia kan kepala sekolah. Kalau sing maringi target, nanti Mas Pak Arif yang bikin agendanya supaya mencapai target itu. Harapan kula ngeten Bapak Ibu nggih. Nanti kelas 3 anak-anak ini akan saya daftarkan ikut beasiswa. Beasiswa tahfidz nih lho. Jadi kita bersyukur sekarang di Surabaya ini, kota ini mengeluarkan program beasiswa tahfidz. Oke, minimal 3 juz. Jadi makanya kelas 3 kalau sudah hafal 3 juz kita daftarkan ke sana. Kita daftarkan ke Pemkot itu. Oke. Dan itu gampang kok Bu. Maksudnya peluangnya banyak. Peluangnya banyak. Ya kalau dibandingkan yang ngapal Quran sama yang enggak, pasti banyak yang enggak kan ngoten. Gampang ini kan ngoten. Jadi lek hafal 3 juz insyaallah masuk. Insyaallah masuk. Asal muni ngoten lagi. Pokoknya dia ditakok ya apa iso ngelanjutno lulus insyaallah. Karena menurut cerita dari guru kula nggih, yaitu Hilmi yang jadi ngetesnya itu, dewan jurinya itu banyak anak yang ngomongnya hafal 10 juz. Ketika dites itu tidak bunyi sama sekali gitu. Ya sudah, tidak lulus gitu. Tidak apa-apa 3 juz ngepres, tapi ditanya itu jawab. Jadi Quran ini mudah-mudahan nggih anak-anak kelas 3 sudah selesai, sudah oke. 3 juz saged nggih insyaallah saged insyaallah. Asal niku nggih malam sebelum tidur jenengan puter, pagi itu minimal malam pagi jenengan puter koyok niku lho Bu, jenengan lari-lari ngrungokno dangdut mesti sing metu dangdutane kan. Kalau yang diputer itu Quran pasti yang keluar Qurannya. Jadi sekali lagi penghafal Quran di Al-Inayah ini sangat dasar sekali dan tujuannya adalah merangsang otaknya anak-anak supaya cerdas. Di samping makanan tadi nih oke, di samping makan. Jadi makanan penghafal Quran itu ya memang seperti yang dijelaskan Pak Arif tadi harus dijaga. Kalau pengen menyampaikan gini Bapak Ibu, ini sejarah ya. Sejarah mencatat bahwa perang Badar itu umat Islam itu 313 jumlah. Orang kafir itu, musyrik itu 1000 jumlahnya. Dan itu Muslim menang 313 versus 1000 itu menang. Terus ada lagi perang Mu'tah, ini yang dahsyatnya. Muslim itu jumlahnya 3000, Romawi itu jumlahnya 200.000 lawan 3.000 dan itu Muslim menang. Dan setelah itu setelah masa-masa itu lahirlah ilmuwan-ilmuwan Muslim yang luar biasa. Yang penemu kacamata ini namanya Ibnu Haisam. Itu ulama Muslim, hafal Quran sejak kecil. Yang punya buku kedokteran dasar itu namanya Ibnu Sina. Itu ulama Muslim juga. Jadi maksud kula ngeten, sangat mungkin karena kita sudah punya sejarah niku. Umat Islam sudah punya sejarah kegemilangan peradaban. Bahkan kalau dibandingkan dengan peradaban-peradaban lain, Islam itu pernah memimpin dunia selama 800 tahun. 800 tahun itu tidak main-main. Amerika sudah hampir 100 tahunnya sudah mau oleng. Jadi artinya gen untuk berhasil itu sudah ada, ngoten nggih, sudah kita miliki. Kurikulum yang mereka terapkan dulu sekarang kita usahakan juga ada di sini di Al-Inayah. Kita terapkan di Al-Inayah. Ngoten nggih. Jadi yang penting jenengan yakin bahwa anaknya bisa menghafal Quran,
Sing penting wong nggak normal mau sakit kok. Kan wonten niku yang video viral niku nggih. Anak yang nggak normal itu bisa menghafal Quran. Apalagi koyo anak-anak yang jenengan ini sangat mungkin gitu. Sangat mungkin. Tinggal kita sebagai orang tua itu perlu sedikit pengorbanan gitu, nggih, untuk mengarahkan anak-anak itu. Dan sesuai dengan ini parenting ini tujuannya supaya kita sekolah sama orang tua niki sami ngoten nggih. Jadi frekuensinya sama, energinya sama untuk mendampingi anak-anak ini kelak menjadi anak-anak yang berhasil ngoten nggih. Yo ono sing dadi dokter tapi akan beda dengan dokter yang lain. Ono sing jadi insinyur tapi karena dasarnya kuat, insinyurnya insinyur beneran ngoten nggih. Jadi harapan kita seperti itu. Saya kira itu nggih Mas Arif, Pak Arif ya. Mudah-mudahan ini sekali lagi ini usaha ikhtiar kita semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan ikhtiar kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.